Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas seleksi. Sebelumnya kita akan belajar tentang saluran rekrutmen. Saluran rekrutmen diantaranya ya skill inventory, seperti kalian mengisi JobsDB, JobStreet, job posting juga, bagaimana perusahaan memberikan info terkait lowongan pekerjaan di beberapa media, referrals. Ini kalian punya rekan main futsal, ngopi bareng. Nah, teman-teman kalian udah kerja, ternyata di kerjaannya dia butuh karyawan. Nah, kalian bisa direkrut lewat jalur tersebut. Bukan berarti ngopi bisa jadi tempat rekrutmen ya, bukan, tapi karena kedekatan tersebut lah yang bisa menjadikan orang pede untuk bawa kalian ke perusahaannya. Lalu walks in, kalian melihat perusahaan aktif membuka lowongan kerja. Kalau write in, kalian yang aktif meletakkan atau mengikuti aktif ya, kalian yang aktif melamar pekerjaan walaupun nggak tahu perusahaan lagi butuh atau nggak, taruh aja gitu. Nah, walks in dan write in ini sebuah konsep pemikiran yang menurut saya membuat beda orang nih ya. Jadi kalau walks in atau orang lebih cenderung pasif. Kalau kita sering dengar banyak orang yang mengeluh tentang lowongan kerja dikit banget sekarang, lapangan kerja dikit banget. Sebenarnya ada aja, asal kita berani write in. Ya kita berani nulis lamaran, kita berani bikin CV, ya lajuin aja ke perusahaan tersebut. Walaupun kita nggak tahu dia lagi butuh atau nggak, siapa yang tahu gitu kan? Karena selama ini saya juga bekerja berapa kali, termasuk di Unindra, kita nggak tahu bahwa Unindra lagi butuh. Tapi kita qualified, kita samperin, kita taruh sampaikan lamaran kita, ternyata ada. Jadi rekan-rekan sekalian, jangan pernah berpikir lowongan kerja itu kosong, ada aja sebenarnya. Bergerak yang penting. Makanya write in, jangan walks in. Maksudnya jangan walks in ya, kalau ada perusahaan yang lagi buka lowongan ya silahkan ikuti gitu. Tapi kalau dia lagi nggak buka, samperin aja terus bawa gitu maksudnya. Jangan kita pasif. Perguruan tinggi, institusi pendidikan, iklan, agen penempatan pekerjaan, dan headhunter nomor 10 itu juga melakukan saluran rekrutmen. Jadi kalian kalau mau nyari lowongan kerja bisa aja di 10 poin ini, dan jangan batasi bagaimana kalau perusahaan itu nggak menerima saya. Jangan takut, biarin aja, kalau nggak nerima ya udah, bukan rezeki. Kita masuk ke seleksi. Karena kan seleksi itu ya penting dilakukan. Karena apa? Kalau nggak ada seleksi nanti kita nggak tahu analisis pekerjaannya si karyawan ini nyampe nggak, mudeng nggak gitu. Seleksi juga digunakan untuk memenuhi kebijakan perburuan pemerintah. Jadi kalau misalnya kalian diseleksi, lalu mengikuti seleksi karyawan, mengikuti rekrutmen terus diseleksi gitu ya, itu termasuk ada undang-undangnya juga. Itu juga termasuk bagaimana lagi heboh-hebohnya nih undang-undang cipta kerja gitu ya. Kita tuh nggak perlu yang takut terhadap kondisinya, karena apapun kondisinya kalau kita bergerak ya, kita bisa bertahan. Poinnya adalah kita mau bergerak atau tidak. Bergerak dalam hal ini adalah kita mampu memahami job spec-nya, yaitu kemarin kita mempelajari job spesifikasi atau analisis pekerjaan ya. Masalah nanti nggak fair atau apa, yang penting kita maju dulu gitu. Jadi jangan sampai pemahaman-pemahaman yang kita belum saring, yang kita belum pahami betul, itu kita lebih pikirkan daripada bagaimana kita memikirkan diri kita tuh maju. Inilah kenapa seleksi yang saya ajarkan penting banget untuk dipahami bersama. Ya, ini bisa kalian baca sendiri, tujuan seleksi penerimaan karyawan. Penetapan jumlah bisa non ilmiah dan ilmiah. Non ilmiah misalnya unsur-unsur yang diseleksi sesuatu yang tidak punya landasan. Ya ini lebih kayak like and dislike gitu.
Nah, ini penting nggak? Penting juga. Jadi bagaimana kalian bisa tampil first impressionnya bagus. Di samping itu, kalian juga harus punya faktor ilmiah. Ya, poin ketiga nih. Coba berdasarkan kepada job analysis. Ini kalian kan harus paham tentang analisis pekerjaan. Makanya kemarin kita bahas tuh analisis pekerjaan yang mana dia. Sini. Nah, SKKNI ini. Jadi kalau kalian pengen jadi admin, pengen jadi sekretaris, ya coba pelajari kira-kira apa SKKNI-nya, di dalamnya ada apa, kalian harus melaksanakan apa, kayak gitu. Nah, begitu. Nah, hal-hal kayak gini ini harus dipelajari. Jadi jangan berdasarkan gue udah lulus SMA atau udah lulus SPD gitu ya, atau SE. Nah, ini kita harus pelajari juga di dalam tuh mengerjakan apa. Karena apa? Rekruter tuh pasti nanya, kalian tahu nggak ini pekerjaannya apa? Jadi ya wajar dong kalau misalnya kita harus tampil lebih bagus dengan cara kita udah tahu nih. Kayak juga seorang HRD tuh kan harus bisa tahu sumber daya manusia itu apa, manage-nya itu seperti apa. Itu ada di lembaran negara nomor 307 tahun 2014, standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Oke. Jadi selanjutnya, kualifikasi seleksi meliputi umur, keahlian, macam-macam nih. Wajah, kenapa? Penampilan. Ya coba kalau kalian ngelamar di bank, ya itu wajar dong mereka mencari talent yang good looking. Jadi nggak perlu tersinggung karena apa, mereka ya carinya buat di front office. Tapi kalau di back office ya, jadi bakat, temperamen juga nggak boleh nih yang sumbu pendek ada di front office. Lalu hal-hal lainnya bisa kalian baca. Ini ada lagi yang lainnya. Nah, ini mungkin sistem prosedur seleksi. Ini saya akan presentasikan sedikit. Surat lamaran kalian layangkan. Biasanya di sini harus ngisi belangko lamaran. Belangko lamaran apa diisi? Karena CV kalian belum tentu sama dengan informasi-informasi yang relate atau relevan dibutuhkan oleh si HRD gitu. Jadi mendingan dibuat belangko, habis itu dikasihkan ke para pelamar untuk diisi. Lalu pemeriksaan lamaran oleh si HRD atau si rekruter. Pemeriksaan lamaran ini ya memeriksa apa saja? Ya berkas-berkas yang kemarin kalian tampilkan. Belangkonya apa aja? Nah, misalnya di dalamnya tuh informasinya tuh udah standar. Jadi nama, biodata, pendidikan, skill, udah. Kalian juga nggak usah banyak-banyak berbicara di sini, ya. Karena HRD atau rekruter pasti pusing kalau misalnya satu hari ada 1000, sedangkan karyawan cuma 5 gitu. Nah, setelah pemeriksaan lamaran dirasa ada yang masuk nih 15 orang gitu ya, untuk bisa dilakukan wawancara lanjut tes tulis. Bisa jadi 1 hari, bisa jadi dalam hari yang sama, bisa jadi sebulan kemudian, tahun kemudian, tergantung kebutuhan perusahaan. Makanya jangan pernah berharap pada satu perusahaan gitu. Taruh aja sebar lamaran kalian. Tapi kalau kalian sudah menuliskan komitmen di suatu perusahaan dengan cara menandatangani offering letter, itu jangan lagi berpindah karena etikanya nggak boleh ya. Habis itu apa? Tes tulis ke tes psikotes. Bisa jadi sehari, 1 hari, jadi 1 paket. Nanti baru kesini ditolak atau lanjut ke tes kesehatan. Tes kesehatan ini biasanya kalau udah di sini kalian lulus nih biasanya, kecuali ada hal-hal kritikal seperti narkoba ya atau kesehatan lainnya nggak bisa ditolerir. Lalu penerimaan karyawan di sini offering. Proses seleksinya itu bisa aja beda-beda, jadi kalian jangan berpatokan pada hal ini. Wawancara, tes tulis, psikotes, tes kesehatan, lalu penerimaan karyawan, ya bisa jadi kalian ditolak pada fase-fase tertentu. Nah, saya mau cerita sedikit tentang tentang Millennial Report. Jadi kita, nah ini dia, ini dokumen merupakan Indonesian Millennial Report.
Jadi bagaimana sih milenial bekerja gitu. Nah, ini bisa kalian lihat. Risetnya adalah dalam menemukan pekerjaan, 1 dari 2 milenial itu pasti lewat, atau 47 orang itu 47% ya, pasti mencari pekerjaan itu lewat online, khususnya pada junior milenial. Salary is the main factor when selecting a company. Jadi faktor utama dalam memilih perusahaan ya, itu pasti terkait salary. Padahal ya, self development lack of. Jadi ada gap sebenarnya yang dibutuhkan sama si talent atau si milenial terkait kapasitas. Nah, disitulah makanya si milenial membutuhkan banyak sekali pengembangan. Maka di sini disebut lack of self development is the main factor that cause millennial to resign. Kenapa milenial sering resign? Mereka resign dikarenakan salah satunya adalah tidak adanya pengembangan diri, tidak adanya pengembangan kapasitas bagi si milenial. Mereka tuh harus tumbuh terus gitu untuk melihat sedetail mungkin perusahaan ini berkembang. Ya seperti yang dijelaskan di sini ya. Tuh. Salary merupakan hal utama dalam pertimbangan milenial mencari pekerjaan, mencari perusahaan. Lalu type of work, tipe pekerjaannya, brandingnya. Ya, terakhir adalah cuti. Ini angka cuti. Oke, lanjut. Staying in their job. Nah, risetnya mereka itu bertahan berapa lama sih di pekerjaannya? Itu cuma 2-3 tahun rata-rata. Ya, millennial have low loyalty level. Mereka tuh nggak loyal. 3 dari 10 milenial merencanakan stay di kantor itu, stay di perusahaan itu 2-3 tahun aja gitu. Hanya 1 dari 10 milenial yang stay 10 tahun, mungkin itu juga perusahaan ayahnya, perusahaan dia gitu. Nah, ini katanya CEO Bukalapak, millennial have big dreams, yet they are hard to manage, but they are smart. Jadi kalau milenial itu punya mimpi yang besar, walaupun mereka itu susah diatur gitu ya, tapi mereka tuh pinter ya, makanya kasih dia percayaan dan sasaran. Di sini tabelnya nih, nanti berapa lama? Cuma 2-3 tahun paling banyak, sisanya berkurang terus. Jadi apa yang membuat mereka stay di job tersebut atau di pekerjaan tentu gitu. Freedom of creativity. Jadi kalau kebebasan kreativitas mereka diakomodir, nah milenial nih awet nih, terus flexible working time. Bisa jadi kerjanya mulainya jam 10, tapi biasanya mereka bisa aja selesainya jam 7, atau dengan senang hati bekerja sampai larut malam. Kerja mulainya jam 3. Nah, flexible working time ini yang disukai oleh para milenial. Supportive team. Nah, ini penting juga untuk dibangun supportive team bagi para milenial. Karakter mereka adalah karakter terhubung, percaya diri dan kreatif. Jadi rekan-rekan yang sudah punya tim ya, supportive team, pastikan tim kalian itu terkoneksi ya, kreatif, explore aja terus, sebagaimana yang tadi disebutkan Ahmad Saki. Saya juga sedang manage beberapa tim milenial, jadi jangan paksa mereka kerja pada waktu tertentu, biarin aja, kasih aja dia kepercayaan dan kasih sebuah objektif, kasih dia sebuah target, biarkan bagaimana cara mereka menyelesaikannya, kayak gitu. Nah, 7 dari 10 millennial have interest in starting their own business. Jadi jangan salah rekan-rekan, milenial itu
eh, selain bekerja sebenarnya banyak yang sambil bangun bisnis di rumah, entah bangun bisnis lewat Shopee, Tokopedia, ya saking diakomodirnya hal tersebut bisa online di rumah gitu ya. Jadi dia kerja, pulang kerja dia buka coffee shop kayak gitu. Nah itu banyak sekali rekan-rekan saya yang kayak gitu. Jadi kalau kita jadi bos atau kita jadi pimpinan, jangan pernah berpikir kita akan punya tim yang akan nurut terus sama kita. Nah, coba lihat tadi, milenial tuh have low loyalty level. Kenapa? Mereka punya bisnisnya sendiri. Jadi kalau di kantor tuh ya lebih baik pas kerja sama kita ya sudah, anggap sebagai sportif tim dan kita saling memberikan objektif kayak gitu, daripada kita beranggapan bahwa dia tidak akan bisa makan kalau nggak ada kita. Nah itu nggak boleh, sekarang tuh udah nggak bisa ya. Kenapa? Karena bisa jadi bisnis dia udah lebih gede daripada yang dia dapatkan. Nah selanjutnya hal-hal lain berikut adalah riset ya yang bisa memberikan kalian, semoga bisa memberikan teman-teman insight terhadap seleksi dan bagaimana milenial melihat perspektif karir dan profesionalnya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.